Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Aritrolus Nakama, itu saya sendiri, Febriani Rasa, Kristianus Kurniawan Bala, dan Maria Adairma. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang integral fungsi kompleks. Untuk langsung saja kita masuk pada pokok bahasanya. Integral fungsi kompleks. Kita sudah tahu bersama bahwa integral itu adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan. Nah, untuk integral fungsi kompleks itu sama halnya untuk integral pada fungsi real. Di sini diandaikan t adalah variabel real, maka ft fungsi bernilai kompleks dari variabel real itu dapat dituliskan ft sama dengan ut ditambah ivt dengan U dan V adalah fungsi dari variabel real T. Definisi. Untuk fungsi bernilai kompleks dari variabel real T sama dengan UT ditambah IVT jika UT dan VT kontinu pada interval tertutup T lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, maka integral FT dt untuk A sampai dengan B sama dengan integral UT dt untuk A sampai B ditambah I integral FT dt untuk A sampai dengan B. Jadi untuk fungsi FT dijabarkan ke dalam komponen real dan komponen imajinernya. Untuk integral fungsi kompleks terdapat beberapa sifat. Di sini ada beberapa sifat dari integral fungsi kompleks tersebut. Yang pertama, real real dikali integral ft dt untuk A sampai dengan B sama dengan integral real ft dt untuk A sampai B. Yang kedua, imajiner dikali integral ft dt untuk A sampai dengan B itu sama dengan integral imajiner ft dt untuk A sampai B. Yang ketiga, integral k ft dt untuk A sampai B itu sama dengan k integral ft dt untuk A sampai dengan B. Yang keempat, integral ft dt untuk A sampai B sama dengan negatif integral ft dt untuk B sampai dengan A. Jadi di situ terdapat salah pengetikan, teman-teman. Yang kelima, mutlak integral ft dt untuk A sampai dengan B sama dengan integral mutlak ft untuk A sampai B. Pembuktian di sini kami kelompok 1 langsung membuktikan pada sifat yang ketiga. Untuk sifat yang pertama dan sifat yang kedua, teman-teman, itu semisal terdapat satu soal, maka untuk sifat yang pertama dan sifat yang kedua itu, untuk sifat yang pertama itu kita langsung diintegralkan pada komponen realnya. Jadi komponen imajinernya tidak diapa-apakan. Sifat yang pertama itu hanya berlaku pada komponen realnya saja. Untuk sifat yang kedua, imajiner, itu berlaku juga pada komponen imajinernya saja. Jadi komponen realnya tidak dikenakan integral. Nanti untuk lebih dimengerti, kita akan masuk pada contoh soal. Untuk ini kita langsung saja pada pembuktian sifat yang ketiga. Integral k ft dt untuk A sampai dengan B sama dengan k integral ft dt untuk A sampai dengan B sama dengan integral k ut sama dengan integral k dikali ut ditambah ivt dt untuk A sampai dengan B itu sama dengan integral k ut dt untuk A sampai dengan B ditambah integral k ivt dt untuk A sampai dengan B. Di sini dijabarkan secara lebih spesifiknya, k dikali integral ut dt untuk A sampai dengan B ditambah k dikali integral ivt dt untuk A sampai dengan B. Itu karena ada yang sama yaitu variabel k-nya, maka disatukan k dikali integral ut dt untuk A sampai dengan B ditambah i dikali integral vt dt untuk A sampai dengan B.
itu sama dengan dapat dituliskan K dikali integral Ft dt untuk A sampai dengan B. Jadi terbukti untuk sifat yang ketiga. Selanjutnya pembuktian untuk sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini terdapat salah di mana itu sebanyak integral Ft dt untuk A sampai dengan B sama dengan negatif integral Ft dt untuk B sampai dengan A. Jadi batas atasnya yang tadi B menjadi batas bawahnya, dan batas bawahnya yang tadi A menjadi batas atasnya untuk negatif integral Ft dt untuk B sampai dengan A. Untuk pembuktiannya langsung saja, sifat integral fungsi real fx dt untuk A sampai dengan B sama dengan negatif fx dt untuk B sampai dengan A. Itu sama dengan negatif integral ut dt untuk B sampai dengan A ditambah I ft dt untuk B sampai dengan A sama dengan integral sama dengan negatif dikali integral ut dt untuk B sampai dengan A ditambah I ft dt untuk B sampai dengan A sama dengan negatif dikalikan integral ut tambah ft dt untuk B sampai dengan A. Jadi terbukti untuk sifat yang keempat negatif ft dt dari B sampai dengan A terbukti teman-teman. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pada materi lintasan. Nah, di sini jika G dan H bernilai real dan kontinu dari variabel T dalam interval tertutup dengan T lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B, maka himpunan titik-titik di bidang XY dapat kita nyatakan dalam bentuk parameter. Jadi, jika G dan H ini real dan kontinu dalam interval tertutup, sehingga kita bisa nyatakan dalam bentuk parameternya X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dan T lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Nah, oleh karena itu himpunan titik-titik dalam bidang kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik. Nah, kita langsung masuk dalam kurva mulus. Kurva di bidang datar merupakan kurva mulus atau dapat dikatakan kurva mulus jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi yang bernilai real atau memenuhi dua fungsi yang bernilai real. Dengan fungsi pertama yaitu X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dan T lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Kemudian diturunkan dengan dx per dt sama dengan G aksen T dan dy per dt sama dengan H aksen T ada dan kontinu dalam interval dalam interval T lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Sehingga jika ada dan kontinu, maka fungsi pertama akan bernilai benar. Kemudian kita langsung masuk dalam fungsi yang kedua, yaitu jika C merupakan kurva mulus dengan bentuk parametrik X sama dengan GT, kemudian Y sama dengan HT, dan T lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B, maka untuk C ini titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan alfa disebut titik C. Kemudian titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan beta disebut titik akhir C. Nah, C ini akan kita ketahui saat kita mengetahui bahwa ini kita akan mengetahui pengertian dari lintasan. Nah, lintasan ini C disebut lintasan jika C ini terdiri dari berhingga banyaknya kurva mulus. Jadi C ini terbentuk dari banyaknya kurva mulus. Seperti C sama dengan C1, C2, C3 sampai Cn. Nah, Cn ini adalah merupakan kurva mulus. Sehingga pengertian lintasan ini sangat penting dalam integral fungsi kompleks karena berperan sebagai selang pengintegralan dalam integral fungsi real dari suatu variabel. Nah, sebelum itu kita harus perhatikan bahwa ini C ini ada beberapa lintasan, yaitu C disebut lintasan tertutup jika titik C atau titik kurva mulus ini berhimpit dengan titik awal.
Kemudian C disebut lintasan terbuka jika titik akhir C tidak berhimpit dengan titik awal C. Sebagai contoh kita lihat pada gambar bahwa lintasan tertutup ini misalkan C1, C2, dan C3. Nah C1 ini menuju C2 kemudian ditutupi dengan C3 yang berhimpit pada C1. Sehingga ini disebut sebagai lintasan tertutup. Kemudian lintasan terbuka. Lintasan terbuka ini C awal dan C akhir ini tidak saling berhimpit. Sehingga C1 dan C3 ini saling terbuka. Kemudian untuk C disebut lintasan sederhana jika lintasan tidak memotong dirinya sendiri. Kemudian C disebut lintasan berganda jika lintasan memotong dirinya sendiri. Seperti pada gambar, lintasan berganda ini lintasan yang memotong dirinya sendiri. Nah, jika kita melihat seperti ini maka ada dua lintasan yang berganda. Sehingga ini disebut sebagai lintasan berganda. Kemudian lintasan sederhana adalah lintasan yang tidak memotong dirinya sendiri. Nah, pada kurva Jordan, jika C lintasan tertutup sederhana di bidang datar, maka bidang datar itu dibagi oleh C menjadi 3 bagian, yaitu kurva C, kemudian bagian dalam C ditulis internal C yang merupakan himpunan terbuka dan terbatas. Kemudian bagian luar C ditulis eksternal C yang merupakan himpunan terbuka tidak terbatas. Sehingga kurva C ini merupakan batas dari himpunan internal C dan eksternal C. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman berikut. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada materi integral garis. Nah, sebelum itu sangat ditekankan kepada kita semua untuk terlebih dahulu memahami tentang integral fungsi aljabar. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi integral garis. Di sini seperti kita ketahui bahwa pada integral fungsi aljabar yang menjadi batas yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya. Sedangkan untuk integral garis ini yang menjadi batasnya yaitu kurva mulus C. Nah, di sini kita misalkan kurva mulus C disajikan dengan parametriks X sama dengan GT dan Y sama dengan HT. Artinya bahwa variabel yang kita gunakan yaitu variabel T. Dengan batas T-nya yaitu lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. GT dan HT ini kita ketahui bahwa kontinu pada interval T lebih dari A dan kurang dari B. Dan untuk G aksen T dan H aksen T, karena C ini merupakan lintasan, maka G aksen T dan H aksen T juga kontinu dalam interval T lebih dari A dan kurang dari B. Nah, karena kurva C di sini mempunyai arah dari titik A, yaitu titik awal, ke titik akhir, yaitu titik B, dan di sini Px, Y ini merupakan suatu fungsi yang terdefinisi di C, maka dapat kita definisikan untuk integral garis. Kita notasikan dengan integral garis dari Px, Y dx tambah Qx, Y dx. Di sini kita lihat bahwa variabelnya masih X dan Y, dan diintegralkan terhadap variabel X dan Y. Maka yang harus kita lakukan adalah mengganti variabel tersebut dengan variabel T. Selanjutnya, terdapat beberapa sifat untuk integral garis. Ada 3 sifat termuat dalam teorema 2, yaitu yang pertama, jika Px, Y kontinu di C, maka integral Px, Y dx dan integral Px, Y dy itu akan ada, artinya bahwa nilai integralnya ada, dan kita bisa mendefinisikan kedua integral tersebut menjadi yang pertama, integral dari Px, Y dx itu menjadi integral A sampai B dari P, GT, HT dikali dengan G aksen T dt, di mana di sini kita mengganti variabel X, Y menjadi variabel T. Dan juga yang kedua, untuk integral Px, Y dy itu menjadi integral dari A sampai B dari P, GT, HT dikali dengan H aksen T dt. Nah, untuk sifat yang kedua, integral A sampai B dari Px, Y sama dengan negatif integral B sampai A dari Px, Y dx. Di sini kita lihat terdapat perubahan batas, yaitu dari A sampai B. Kalau kita negatifkan, batasnya menjadi B sampai A. Representasi dari negatif sendiri ini artinya bahwa himpunan semua titik-titik yang sama dalam lintasan C memiliki urutan yang dibalik sedemikian sehingga lintasan tersebut titik awalnya dimulai dari titik akhir menuju ke titik awal. Artinya bahwa titik awalnya itu dimulai dari titik akhir yang menuju ke titik akhirnya yang merupakan titik awal. Selanjutnya,
Sifat yang ketiga yaitu jika Px, Y dan Qx, Y kontinu di C, maka integral dari Px, Y dx tambah integral dari Qx, Y dx. Di sini kita lihat bahwa variabelnya diintegralkan terhadap variabel x. Di sini kita lihat variabelnya sama, maka kita bisa gabungkan kedua integral tersebut menjadi integral dari Px, Y dx ditambah Qx, Y dx. Sifatnya sama halnya pada integral fungsi aljabar. Selanjutnya di sini terdapat teorema 3 yang mengatakan bahwa jika Px, Y dan Qx, Y serta turunan parsial tingkat pertamanya kontinu pada seluruh daerah tertutup R yang dibatasi lintasan tertutup C, maka integral tertutup dari P dx tambah Q dx ini merupakan integral lipat 2 dari do Q per do X dikurang do P per do Y dx dy. Materi yang berikutnya yaitu integral lintas kompleks. Di sini integral yang mana pendefinisiannya tergantung pada nilai fungsi kompleks sepanjang lintasan C dari titik awal A ke titik akhir B pada bidang kompleks yang kita sebut dengan bidang argan. Dengan kata lain dapat kita katakan bahwa integral lintas kompleks adalah integral garis dan nilainya secara umum bergantung pada lintasan C dan fungsi L. Sini kita diberikan lintasan C dalam bentuk parameter X sama dengan GT dan Y sama dengan HT, dengan T-nya lebih kecil sama dengan A dan lebih besar sama dengan B. Dan di sini GT dan HT kontinu pada interval T lebih kecil sama dengan A dan lebih besar sama dengan B. Jika diketahui karena ini merupakan lintasan, maka G aksen T dan H aksen T juga kontinu dalam interval T lebih kecil sama dengan A, lebih besar sama dengan B. Nah, di sini jika Z sama dengan X plus IY, maka titik-titik Z terletak dalam C. Artinya bahwa titik-titik C terletak di dalam lintasan C. Nah, kita juga ketahui bahwa arah pada kurva C, yaitu GA, HA ke GB, HB, atau kita dapat katakan bahwa arah dari Z sama dengan alfa sampai, mohon maaf, arah dari di sini terdapat salah pengertian, maksudnya di sini adalah arah dari X sama dengan alfa sampai dengan X sama dengan beta, dengan alfanya merupakan titik dari GA HA dan betanya merupakan titik dari GB HB. Definisi di sini diberikan fungsi kompleks FZ sama dengan UXY plus IVXY dengan U dan V-nya merupakan fungsi dari T sepotong-potong pada interval T lebih kecil sama dengan A lebih besar sama dengan B. Maka integral dari fungsi kompleks FZ sepanjang lintasan C dengan arah dari Z sama dengan alfa sampai Z sama dengan beta dapat kita tuliskan sebagai integral alfa menuju beta dari FZ dz sama dengan integral A menuju B integral A sampai B dari FGT plus IHT dikalikan dengan G aksen T plus IH aksen T dt. Artinya bahwa kita mengubah variabel X dan Y menjadi variabel T. Nah, untuk integral lintas kompleks sendiri mempunyai 3 sifat, yaitu yang pertama, integral A alfa menuju beta dari FZ dz sama dengan negatif integral beta menuju alfa dari FZ dz. Di sini karena dia negatif, maka batasnya itu berubah. Yang batas awalnya menjadi batas akhir dan batas akhirnya menjadi batas awal. Sifat yang kedua, integral dari K FZ dz sama dengan, karena di sini K ini koefisien, sehingga kita bisa mengeluarkan K-nya menjadi K dikali integral dari alfa menuju beta. Nah, di sini dapat salah pengertian, maksudnya integral alfa menuju beta dari FZ dz. Untuk sifat yang ketiga, integral dari FZ plus GZ dz sama dengan, di sini kita lihat karena dia diintegralkan terhadap variabel yang sama dan di sini bentuknya dikelompokkan, maka karena variabelnya sama, maka kita bisa memisahkannya menjadi integral dari FZ dz plus integral dari GZ dz. Sifat ini sama halnya dengan sifat integral pada fungsi aljabar. Untuk lebih memahami materi ini, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh soal yang akan dibahas oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Kristianus Kurniawan Bala. Saya akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan beberapa contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan komponen real
dari integral 1 tambah I 2T kuadrat dt dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Dan komponen imajiner dari integral 1 tambah I 2T kuadrat dt dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0. Nah, karena sini penyelesaiannya, karena kita sudah tahu bahwa fungsi T-nya itu 1 tambah I 2T kuadrat. Sehingga kita kuadratkan, hasilnya 1 kurang 4T kuadrat tambah I kali 4T. Nah, maka jadinya yang pertama kita kerjakan dulu yang komponen real. Komponen real yang 1 kurang 4T kuadrat. Nah, integral dari 1 kurang 4T kuadrat dt dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 0. Karena batas bawahnya 0, maka kita hanya perlu mengerjakan yang batas atasnya saja, yaitu 1. Nah, yang pertama kita integralkan dulu 1 kurang 4T kuadrat. Nah, integral dari 1 yaitu T kurang integral dari 4T kuadrat, jadinya 4 per 3T pangkat 3. 4 per 3T pangkat 3. Nah, setelah itu kita masukkan nilai satunya. Nilai satunya substitusikan ke dalam T. Substitusikan ke dalam T, jadinya 1 dikurang 4 per 3. T pangkat 3, 1 pangkat 3 hasilnya 1. Sehingga jadinya 1 kurang 4 per 3. 1 kurang 4 per 3 sama dengan negatif 1 per 3. Nah, untuk komponen imajinernya, integral dari, kita ambil komponen imajinernya itu 4T. 4T, sehingga jadinya 4 per, kita integralkan dia, 4 per 2T kuadrat. 4 per 2T kuadrat. 4 per 2T kuadrat, substitusikan nilai satunya ke dalam T, sehingga jadinya 4 per 2. 1 kuadrat sama dengan 1, 4 per 2 sama dengan 2. Baik, untuk soal yang kedua, tentukan integral garis fungsi m, x, y sama dengan x tambah y sepanjang lintasan C tambah K, dengan C adalah garis dari 0,0 ke 2,0 dan K garis dari 2,0 ke 2,2. Nah, untuk penyelesaiannya, jika digambarkan secara geometris, maka akan membentuk sebuah kurva seperti ini. Dengan C adalah sumbu X dan K adalah sumbu Y. Nah, jika Y-nya 0, maka C-nya sama dengan X dengan C-nya yaitu X, dengan X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2. Nah, jika X-nya 2, maka K-nya itu Y, dengan Y lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2. Nah, pada kurva C, dy sama dengan 0, dan pada kurva K, dx sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan integralkan. Integral dari mx, y dx sama dengan integral dari ini dx, yaitu x, y, tambah integral dari k-nya dari sumbu y, mx, y dx sama dengan integral dari x tambah y dx. Integral dari x tambah y dx. Jadinya integral dari x dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Integral dari x dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Nah, kenapa kita integralkan x? Karena di sini dx ya. Jadi kita masukkan
nilainya, nilai x-nya itu 2 dan masukkan 0, jadinya 2 kurang 0 sama dengan 2. Nah, yang berikutnya integral dari sumbu y, mx, y, dy sama dengan integral dari mx, y, dy tambah integral dari mx, y, dy. Jadinya integral dari x tambah y dx. Nah, jadinya integral dari 2 tambah y dy untuk batas atas 2 dan batas bawahnya 0. Nah, di sini kita substitusikan nilai x. Nilai x-nya 2. Nilai x-nya 2. Ini 2 di sini. Kita sini jadinya 2 tambah y. Integral dari 2 tambah y dy. Nah, integral dari 2 yaitu y ditambah integral dari y yaitu y kuadrat. Sehingga jadinya 2 tambah 2 kuadrat. 2 tambah 2 kuadrat hasilnya 2 tambah 4 yaitu sama dengan 6. Baik, untuk soal nomor 3-nya yaitu hitunglah integral dari ze pangkat z kuadrat dengan nilai gamma. Jika nilai gammanya adalah garis lurus dari z0-nya sama dengan i ke z1-nya sama dengan 2 ditambah i. Nah, untuk penyelesaiannya, kita lihat di sini, z0 sama dengan i, dan z1-nya sama dengan 2 tambah i. Sehingga kita tarik garis lurus dari gamma tadi, i ke z1. Nah, panjang garis ini yaitu 2 dari ini, dari 2 tambah i. Nah, setelah itu kita tentukan nilai x-nya yaitu gt dan nilai y-nya itu sama dengan ht. ht-nya sama dengan 1. t-nya sama dengan 1 dengan t elemen dari 0,2. Ini kita misalkan dengan persamaan 4.1. Nah, dari persamaan 4.1 maka diperoleh z sama dengan gt ditambah iht sama dengan t ditambah i. Nah, dou z-nya sama dengan g aksen t tambah ih aksen t dt sama dengan 1 dt. Karena fz sama dengan ze pangkat z kuadrat, maka f gt tambah iht sama dengan f dalam kurung kita substitusikan nilai ti-nya, t tambah i dari ini, gt tambah iht sama dengan t tambah i dikali e pangkat t tambah i kuadrat. Jadi ini adalah nilai z. T tambah i adalah nilai z-nya. Sehingga kita substitusikan ke dalam sini, fz. Nah, sehingga karena integral gammanya ze pangkat z kuadrat sama dengan integral dari, kita masukkan nilai z, t tambah i kali e pangkat t tambah i kuadrat kali 1 dt untuk z, untuk batas atasnya 2 dan batas bawah 0. Jadinya integral dari t tambah i dikali e pangkat t tambah i dikuadratkan kali 1 dt. Nah, di sini kita gunakan substitusi t tambah i dikuadratkan sehingga didapat hasilnya 1/2 dikali e pangkat 3 tambah 4i kurang e pangkat negatif 1. Nah, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan